Teka-teki menghilangnya Jordi Amat dari skuad timnas Indonesia menarik jadi perhatian. Padahal sebelumnya Jordi Amat sudah berada di Bali untuk menjalani pemusatan latihan TC bersama timnas Indonesia. Jordi Amat mengumumkan di media sosial bahwa ia sudah berada di Bali pada Minggu 25 Mei 2025. Bek Johor Darul Taksim itu tiba satu hari sebelum TC timnas Indonesia dimulai pada Senin 26 Mei 2025. Pada saat sesi latihan perdana tidak terlihat Jordi Amat di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Lagi-lagi pemain keturunan itu juga tidak terlihat dalam sesi latihan timnas Indonesia pada hari kedua Selasa 27 Mei 2025. Menariknya Jordi Amat tiba di Bali bersama Rizky Kambuaya dan Nathan John Aon dan Nadeo Argawinata. Namun hanya Jordi Amat yang juga belum terlihat berlatih bersama timnas Indonesia. Pada hari ketiga Rabu 28 Mei 2025, timnas Indonesia tidak menggelar sesi latihan karena libur. Tim pelatih membebaskan anak-anak asuhnya untuk menikmati libur di Bali dan berkumpul bersama keluarganya. Dilansir dari Tribun Bali, pihak PSSI belum memberikan respon terkait nasib Jordi Amat. Manajer Timnas Indonesia Sumarji juga belum menyampaikan keterangan apapun. Selain Jordi Amat, ada Eliano Regenders, Sandy Walsh, Martin Paes, dan Kevin Dix yang belum juga berlatih bersama Timnas Indonesia. Martin Paes dan Kevin Dix masih ada pertandingan bersama klubnya masing-masing hingga akhir Mei 2025. Usut punya usut, bek Johor Darul Taksim itu ternyata sedang terserang sakit radang tenggorokan dan batuk. Memang Jordi Amat telah tiba di Bali sejak Minggu 25 Mei 2025. Ia juga sempat diwawancari oleh beberapa pihak. Dan di sini sangat senang berada di sini Bali, kata Jordi Amat. Semua fasilitas yang ada di Bali sangat bagus juga, tambahnya. Namun saat latihan perdana TC Timnas Indonesia pada Senin 26 Mei 2025, tidak ada kehadiran Jordi Amat di Bali United Training Center. TC sendiri dihadiri 22 pemain di mana 10 pemain absen termasuk Jordi. Pada hari kedua Selasa 27 Mei 2025, pemain hadir di TC dengan tambahan Justin Hubner, Calvin Verdong, dan juga Beckham Putra. Jordi Amat pun juga belum terlihat hingga hari kedua, sehingga publik pun menanyakan keberadaan pemain dari bergelar Pangeran Kerajaan Siau tersebut. Dan di sini pada akhirnya sesuai keterangan PSSI, Jordi Amat pun mengalami radang tenggorokan. Dan dokter Timnas Indonesia, Alvan Asyar, menginstruksikan Jordi untuk beristirahat terlebih dahulu. Jordi, kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut, kata Alvan Asyar, dan saat ini kondisinya terus membaik. Tambahnya, Jordi Amat direncanakan akan latihan terpisah pada Kamis 29 Mei 2025 mendatang. Pada Rabu 28 Mei 2025 hari ini, para pemain timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan. Tampak beberapa dari mereka menghabiskan waktu dengan padel. Dan di sini ada beberapa nama yang memang sudah berada di sebelah TC. Dan ini dia alasan beberapa pemain yang memang masih absen mengikuti TC di Bali. Berikut ini adalah daftar dan penjelasan pemain timnas Indonesia yang belum hadir mengikuti TC di Bali per 29 Mei 2025. Yang pertama, Elkan Bagot. Status belum hadir, alasan masih menyelesaikan urusan klub di Inggris. Elkan Bagot, bek tengah jangkung andalan Garuda. Dia dikabarkan berada di Inggris karena menyelesaikan proses administrasi klubnya pasca musim kompetisi Liga 1 2024-2025 berakhir. PSSI memberi izin khusus untuk keterlambatan kedatangan Elkan karena ia dipastikan bergabung awal Juni sebelum laga FIFA Match Day. Yang kedua, Nathan John Aon. Proses pemulihan cedera dan izin klub. Nathan sedang dalam tahap akhir pemulihan cedera ringan yang ia alami di akhir musim Eredivisie. Klubnya meminta agar Nathan dipantau kondisinya lebih dulu oleh tim medis sebelum dilepas. Kehadirannya sangat dinantikan untuk memperkuat opsi di sektor kiri pertahanan dan gelandang bertahan. Yang ketiga, Justin Hubner. Justin Hubner bermain untuk Rezo Osaka di J Liga yang masih berlangsung
hingga akhir Mei. Karena jadwal Liga Jepang belum libur, ia belum dilepas oleh klub. PSSI tetap mengupayakan kehadirannya karena pengalamannya yang dibutuhkan untuk menghadapi Jepang yang notabene lawan dari liganya sendiri. Yang keempat, Jay Itses. Alasan memang di sini fokus pemulihan kebugaran usai musim panjang. Jay Itses yang bermain di Serie B Italia masih dalam proses istirahat dan pemulihan usai menjalani musim yang cukup intens. Meski tidak mengalami cedera serius, kebugarannya masih dipantau dan dijadwalkan bergabung mendekati H-5 pertandingan. Yang kelima, Ragnar Uratmangun. Alasannya adalah proses koordinasi dengan klub. Winger naturalisasi ini belum terlihat dalam sesi latihan di Bali. Formasi terakhirnya memang menyebutkan bahwa ia sedang menyelesaikan diskusi kontrak baru dengan klub lamanya. Keterlambatan ini juga telah dikomunikasikan dengan tim pelatih dan ia memang dijadwalkan menyusul paling lambat awal Juni. Yang keenam, Sandy Walsh. Alasannya masih dalam masa cutinya. Dan setelah menyelesaikan musim bersama KFC Mechelen Belgia, Sandy Walsh pun di sini mendapatkan izin cuti bersamanya. Dari klubnya, ia akan segera menuju ke Bali dan bergabung dengan tim sebelum masuk ke fase latihan tertutup. Yang ketujuh, Tom Haye. Belum diumumkan resmi apakah bergabung. Beberapa laporan menyebut Tom Haye menjadi target baru untuk dipanggil Patrick Kluivert. Namun hingga akhir Mei belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai konfirmasi kehadirannya. Pemain yang belum hadir sebagian besar adalah pemain diaspora yang masih terikat agenda klub, pemulihan cedera atau tengah dalam proses negosiasi administrasi. Patrick Kluivert menyebut bahwa semua pemain yang dipanggil tetap masuk dalam rencana inti dan keterlambatan mereka telah dikoordinasi langsung dengan pihak klub dan federasi. Latihan taktikal di Bali tetap berjalan dengan pemain yang tersedia sambil menunggu para pilar utama ini bergabung menjelang laga penting melawan Jepang 6 Juni dan Cina 11 Juni. Dan tentunya teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk selalu pantengin terus aja beberapa berita terviral terupdate yang akan kami upload setiap harinya. Tentunya juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena kita akan senantiasa bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye!